3 Juli ya teman-teman. 3 Juli 2025 kembali dengan saya untuk pembahasan XAU USD. Ini adalah chart daily seperti yang kemarin saya sampaikan. Dia terbagi dalam equilibrium, di sini tengah equilibriumnya. As long as dia still strong di atas 3280, maka dia akan makan area lebih atas, which is makan 3300 sampai ke 3400-an. Dan jika dia berhasil break below 3280, maka dia makannya adalah 3280 sampai ke 3200-an. Teman-teman bisa perhatikan up, drop, rebound, balik, strong, bullish. Di sini akan nge-retest key level. Ya, nanti kita bisa ngeliat dalam lower time frame, which is di H4, bukan lower time frame sih, time frame yang lebih rendah daripada daily lah ya, which is di H4 dan H1. Pasti kalian akan lihat beberapa key level yang mempertahankan agar gold tidak lebih tinggi daripada level ini. Kenapa? Karena seandainya dia berhasil break with a strong momentum, hajar habis di sini dia liquidity run, maka next stopnya makan sampai ke 3400-an kembali. Itu akan merubah tatanan lah ya kalau saya bisa bilang. Dan mungkin hal itu bisa terjadi di hari ini, which is nanti malam ISM Services PMI ini dihajar jam 9. Tapi sebelumnya kita akan ketemu para hantu dari segala hantu, yaitu unemployment rate, non-farm payrolls, average hourly earnings. Jadi besok Independence Day, jadi dimajukan ya teman-teman untuk news dari NFP-nya yang biasanya setiap hari Jumat di awal bulan, sekarang akan ada di hari Kamis. Kita berganti dari Saxo menuju Oanda H4 kita ngomonginnya basically dalam naked chart. Within this naked chart, teman-teman bisa perhatikan ya seberapa kuat bullish momentum dari Senin ini. Ini saya tunjukkan bullish momentum dari Senin ini. Ketika pertama kali saya live bersama teman-teman, saya bilang memang secara momentum ada bearish ya. Di sini ada bearish, dia drop signifikan. Tetapi ada potensial reversal yang baik karena ada penguatan yang bertahap walaupun butuh banyak breakout key level. Bisa kalian perhatikan semuanya di sini hanya ada satu candlestick merah saja pukul 4 sore untuk closingannya H4. Tapi kalau kita hitung dari jam 8 pagi sampai kemarin sore jam 4 sore itu dia bergerak bullish. Ini candlestick closingan H4 semua. Jadi semuanya bergerak really signifikan, going up only teman-teman sekalian, dan akhirnya memperlambat pergerakannya di sini. Dan ini adalah level-level yang menarik. Kalau kalian perhatikan di sini ada gap di H4 yang mana sudah ditutup sama pergerakan di tadi pagi ya, 3365 3366 tersebut. Which is kalau misalnya dia akan bergerak lagi naik ke atas, maka kita bisa perhatikan atau bisa pantau dalam lower time frame-nya, which is di H1. Now, kita akan pindah ke H1, tempat kita akan melaksanakan trade yang ingin kita jalankan. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman sekalian untuk beberapa key level yang menarik ya. Yang pertama ada, ini saya hapus dulu, saya hapus biar kalian nggak terlalu pusing. Ya, pertama kalian bisa perhatikan kalau misalnya teman-teman sekalian di sini bergeraknya bullish. Ya, ini usah kita tarik tail to tail, which is this one. Ini tail atasnya, kita tarik, dan ini bawahnya. Ini kan level-level yang menahan agar dia tidak lebih tinggi atau bahkan tidak lebih rendah daripada pembentukan sebelum-sebelumnya. So, misal dia ngeretes kembali, itu menjadi area yang cukup menarik. Now, kita nggak perlu fokuskan di sana dulu. Kita akan ganti ini menjadi garis dan akan mark up atau marking beberapa level. First one this level, second one this level, third one ini level yang lumayan signifikan karena diretes 2 kali dan ketahan terus-menerus. Saya balikin. Nah, teman-teman bisa perhatikan sebenarnya ini adalah key level terdekat di sini ada. Tapi nanti paling ini dipatokan sebagai zona scalpingan aja dengan dropping yang signifikan. Kalau misalkan perhatikan di sini ya. Ini kan up, drop signifikan, ketahan, lalu ada beberapa key level lagi below-nya di bawah sini, dan terakhir adalah this level. Kalian bisa perhatikan di retest sudah berkali-kali, sekali di retest bullish lagi, sekali lagi di retest bullish lagi. Always close below this, above this level. 3332. Tidak pernah break di bawah dari angka tersebut. So, saya akan patok dulu teman-teman. 3332 ini saya patok sampai ke 3334. Kenapa? Karena ini adalah zona buy yang cukup menarik. 3328, 3327 saya hapus ya. Kenapa saya hapus? Karena tidak perlu lagi untuk saya perhatikan. Saya akan taruh untuk key level selanjutnya di sini. Ini saya naikin. Teman-teman bisa perhatikan 3337 sampai ke 3339. Nah, the next one. So, ini akan menjadi dua level buy yang menurut saya menarik dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Kenapa bisa dipertanggungjawabkan? Karena ini lumayan lama teman-teman. Ini dari Rabu dia bergerak, Rabu drop lagi, ketahan lagi sampai akhirnya dia bullish lagi. Saat ini dia berada dalam level selanjutnya. Kalau kita lihat dalam minornya, tentu ini adalah pembentukan yang menarik untuk bullish momentum. Apakah dia bisa hajar lagi ke atas? Let's see. So 3339, 3337, 3334, 3332. Selama 39 tidak di breakout di H1 dan selama 34 tidak di breakout di H1. Ini adalah dua zona buy terdekat yang kita bisa miliki.
Lantas ini apa dong yang terdekat lebih bawah di sini? Nanti kita lihat dalam lower time frame. Sekarang saya akan turunkan ke M15. Ya, di sini kalian bisa perhatikan ya. Kalau misalnya di M15 sebenarnya the zone itself tuh ya di zona yang ini nih. Ini nih. Dia nahankan, ketahan lumayan lama, drop, langsung bullish momentum satu. So there's actually an order block up here dan dia terus-menerus mengalami penguatan. Tapi kita tidak perlu terlalu jauh ke sana, kita ngomonginnya berdasarkan M5 M15 aja. Nah, kalau di M15 ini sebenarnya dia lebih dekat lagi teman-teman dibandingkan sama yang H1 tadi kan ketahannya within this one. Tapi kan ini ada tail yang panjang yang kalau bisa kita lihat dalam M15 tentu nampak lebih jelas buat kita perhatikan. So, kita akan atur ulang, kita akan ganti ini menjadi garis dan kita akan marking that level sebagai apa? Sebagai patokan utama seandainya dia akan drop balik. So this is gonna be the level ya. Kalau misalnya kita cek by M15, supposedly the same. Yes. This is gonna be the level. So saya akan tarik this one 3343 nih supposedly harusnya. Sorry saya naikin dulu 3343. Nah 3343 sampai ke 334 di sini 44. Saya akan ganti warna jadi merah. Sorry. Sebagai pertanda bahwa ini adalah zona untuk buy scalping. Itu satu dan sebenarnya satunya lagi di sini teman-teman, which is di 3341 ini aja. Ya sebenarnya nggak jauh-jauh beda 3341 3340. Kenapa nggak jauh-jauh beda? Ya karena sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat there's actually lots of level yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita pertimbangkan. Tapi menurut saya 3344 3343 ini sudah menjawab lah ya. Mungkin kalau misalnya dia drop lebih bawah lagi, kita tinggal tunggu aja sampai dia masuk dalam zona kita di 3339 maaf. Sampai ke 3337. It will be better for us. Jadi untuk sell-nya di mana? Sekarang kalau kita tarik anggapan aja ya, istilah kata. Dia ini adalah highest levelnya dan ini adalah the lowest levelnya. 618 dan 79-nya sebenarnya nggak terlalu jauh beda teman-teman. 618 3356 sampai 3358. Untuk 79-nya 3360 sampai 3363. That's actually the level yang akan saya patok dan yang akan saya pertimbangkan untuk entry. Saya akan pasang di sini 3356, 3358. Sorry, saya turunin gitu kayak gini. Nah, 3358 deketin 3356. This is the first one dan next one adalah 3360, 3362. Sorry. Nah, dua zona sell yang ada di area atas. Selebihnya apa? Selebihnya seandainya di level breaks tentu dia akan strong bullish lagi teman-teman. Karena next stopnya adalah area yang jauh lebih tinggi, makan ke 70 di sini, 7375 lalu makan ke 80-an kembali. Ya, ini kita ngomongin basically adalah area yang sebelah sini. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Sekali lagi saya sampaikan hari ini nggak akan banyak perubahan yang signifikan. Menurut saya pun market juga nggak akan terlalu bergerak signifikan. Mungkin nanti di siang atau sore akan ada perubahan di dalam market. Karena mungkin sudah ada beberapa yang memposisikan dirinya terhadap news yang akan rilis nanti malam. Dan menurut saya the best thing that we can do right now adalah memperhatikan zona yang ada dan fokus pada buy sih. Menurut saya fokus pada buy jauh lebih bagus teman-teman. Ya, sekali lagi saya sampaikan ini adalah pembentukan yang terjadi untuk zona 3339, 3337 adalah buy high risk, 3334, 3332 adalah buy high risk. Selama 39 dan 34 tidak di breakout di H1. Untuk 3344, 3343 ini adalah zona demand minor karena tadi teman-teman perhatikan kita take-nya dari M15, M5. So bisa kalian manfaatkan untuk scalping di dalam lower time frame zone only. Jadi 5-10 pips scalpingan cukup, dikasih 30 plus pips hitung sebagai bonusan. Dan pastikan kalian selalu konfirmasinya di dalam lower time frame. Untuk sell ada dua. Pertama 3356, 3358, kedua ada di 3360, 3362. If both of this level breaks, jika dua-duanya di break, follow by continuation. Kenapa? Karena next stopnya akan makan sampai 73, 75. Ya, semoga membantu sih sebenarnya teman-teman sekalian. Harusnya sih ini udah menjelaskan segala macam yang kita sudah bahas ya. Dan bagi teman-teman GrowCow, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman yang publik, nanti kalian bisa tonton kembali videonya. No, I don't think so. Menurut saya kayaknya hari ini saya akan share enggak deh, kemarin sudah saya share mapping soalnya ke teman-teman sekalian. Jadi kalian bisa tonton kembali aja videonya. Nanti siang saya akan live di TikTok untuk pembahasan NFP, jadi edukasi tentang NFP beserta beberapa news yang menurut saya menarik untuk teman-teman ketahui. Kalau begitu, terima kasih. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi. Sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan teman-teman sekalian.